Kemungkinan besar dalam hidup kita pernah mengalami flu biasa. Flu biasa dapat menyebabkan bersin dan batuk yang membuat kita merasa tidak enak. Hal terburuk dari flu biasa adalah kita dapat meminum obat untuk membantu mengatasi gejalanya, tetapi tidak dapat mengobati flu yang sebenarnya dengan antibiotik seperti halnya mengobati radang tenggorokan atau gigi yang terinfeksi. Mengapa? Mari kita bahas tentang penyebabnya. Virus. Pilek disebabkan oleh virus. Dan meskipun semua makhluk hidup terbuat dari satu atau lebih sel, lihat kembali teori sel modern, virus bukanlah sel. Virus secara teknis tidak diklasifikasikan sebagai makhluk hidup karena tidak memiliki banyak karakteristik kehidupan, tetapi ada perdebatan untuk menyebutnya sebagai makhluk tak hidup. Obat-obatan seperti antibiotik menyerang bakteri seperti E. coli yang merupakan sel hidup. Obat anti jamur dapat digunakan pada jamur seperti kutu air yang terbuat dari sel hidup. Virus bukanlah bakteri atau jamur. Kita tidak dapat mengklasifikasikan virus sebagai prokariota atau eukariota, karena virus bukanlah sel. Jadi, seperti apa strukturnya? Pertama, virus jauh lebih kecil daripada sel. Kamu membutuhkan Microsoft Electron untuk melihat virus. Virus memiliki banyak bentuk. Salah satu favorit kami yaitu bakteriofag. Dari namanya sih terdengar mewah, tetapi virus ini cenderung menyerang bakteri. Meskipun ini favorit kami, ketahuilah bentuk virus sangat berbeda-beda dan bervariasi. Salah satu kesamaan yang dimiliki oleh semua virus, mereka memiliki kesamaan dari jenis materi genetiknya, yaitu dari DNA-nya dan RNA-nya. Virus memiliki beberapa mantel protein yang biasa disebut kapsid. Kapsid ini berguna untuk melindungi DNA atau RNA tersebut. Virus dapat memiliki struktur lain yang berfungsi pengemas enzim khusus mereka dan memiliki selubung luar yang keduanya berfungsi untuk replikasi virus. Replikasi virus. Satu hal unik dari replikasi virus ini adalah mereka tidak dapat bereplikasi tanpa inangnya. Cenderung mereka dapat menjadi masalah bagi inang tersebut. Bisa jadi inangnya ini adalah Anda saat flu, serangga, tumbuhan, atau bakteri ini. Virus cenderung sangat spesifik untuk inang yang akan mereka infeksikan. Tetapi, apapun yang hidup akan menjadi inang, karena sel memiliki mesin yang dibutuhkan virus untuk berproduksi. Kita akan membahas dua jenis siklus replikasi virus. Yang pertama adalah siklus litik. Dalam siklus litik, virus ingatlah bahwa virus sangat selektif, menempel pada sel inang. Virus ini sering berikatan dengan reseptor yang dimiliki sel ini yang memberinya akses untuk berlabuh di sana. Virus kemudian dapat menyuntikkan DNA atau RNA-nya, tergantung pada jenis materi genetik yang dimilikinya ke dalam sel. Beberapa jenis virus sebenarnya masuk ke dalam sel itu sendiri. Sekarang, kita akan berpikir bahwa sel akan menghindari DNA atau RNA virus atau seluruh virus yang telah masuk. Tetapi dalam banyak kasus tidak. Sel mengambil materi genetik dari virus dan mulai mengikuti instruksi yang dalam hal ini sangat buruk, karena instruksi tersebut memerintahkannya untuk membentuk salinan virus. Sel menggunakan sumber dayanya sendiri untuk mulai membangun. Sel tersebut mulai membuat begitu banyak salinan virus sehingga dapat menyebabkan membran sel inang pecah, meledak, lisis. Jadi yang terjadi sekarang adalah salinan virus baru ini keluar dari sel, dan mereka pergi dan menginfeksi sel lain. Ini dikenal sebagai siklus litik. Ngomong-ngomong, lisisnya membran sel adalah hal yang sangat buruk bagi sel. Sel tidak dapat bertahan hidup tanpa membran selnya. Siklus lainnya disebut siklus lisogenik. Dan kita bisa mengingat lisogenik ini adalah kata yang panjang, sehingga kita bisa menganggapnya sebagai siklus yang panjang. Virus yang melalui siklus ini cenderung melakukan hal yang sama pada awalnya. Mereka menyuntikkan materi genetik mereka, tetapi kali ini materi genetik tersebut tetap tersembunyi di dalam materi genetik inang. Yang terjadi adalah ketika inang membuat sel baru, ia mereplikasi materi genetiknya sendiri dan materi genetik virus. Kemudian sel-sel anak itu membuat sel-sel baru dan mereka juga mereplikasi materi genetik mereka sendiri dan materi genetik virus. Dan seterusnya. Itulah siklus lisogenik. Itu mungkin tidak tampak seperti masalah, tetapi itu benar-benar menjadi masalah jika dipicu untuk masuk ke siklus litik sejak saat itu. Karena kemudian semua sel yang memiliki materi genetik virus dapat mulai merakit virus. Mengenai apa yang memicunya untuk masuk dalam siklus litik, hal ini dapat bervariasi, misalnya pemicu kimiawi atau kurangnya makanan untuk inang. Kembali ke flu biasa, seringkali virus ini akan sembuh dengan sendirinya. Sistem kekebalan tubuh biasanya akan mengatasinya dan obat-obatan dapat membantu gejala-gejala yang dirasakan tidak terlalu buruk. Namun sayangnya, beberapa virus sangat rumit. Seperti HIV, virus yang dapat menyebabkan AIDS. Seperti kebanyakan virus, virus ini sangat spesifik. Virus ini berikatan dengan glikoprotein CD4 yang ditemukan pada permukaan sel tertentu seperti sel T helper.
Masalahnya tentang target khusus ini adalah bahwa sel T helper memainkan peran penting dalam melindungi tubuh dalam sistem kekebalan tubuh. Karena HIV mengincar sel-sel kekebalan tubuh ini, maka HIV dapat membuat seseorang yang terinfeksi HIV menjadi rentan terhadap infeksi lain. Ada beberapa obat yang telah dikembangkan untuk membantu mencegah HIV bereplikasi dengan cepat. Dan terus ada penelitian yang mencari cara untuk mencegah virus menempel. Karena jika virus tidak dapat menempel, maka ia tidak dapat memasukkan materi genetiknya. Masalah yang terus menjadi tantangan adalah banyak virus termasuk HIV dapat bermutasi. Jadi pengobatan yang dikembangkan untuk melawan jenis virus tertentu mungkin tidak akan berhasil pada bentuk yang bermutasi. Kita mungkin bertanya-tanya, apakah ada sesuatu yang positif tentang virus? Jawabannya adalah ya, virus dapat memainkan peran yang berguna dalam terapi gen. Tentunya sesuatu yang harus dieksplor lebih lanjut. Dan juga ingat bagaimana kami menyebutkan bahwa virus dapat mengincar organisme lain seperti serangga misalnya. Beberapa virus ini dapat menargetkan jenis serangga hama tertentu. Virus yang menargetkan serangga hama dapat menjadi alternatif pengganti pestisida kimia. Salah satu contoh virus yang mungkin ingin kami telusuri adalah nuklear polyhedrosis virus. Namun, penting untuk diperhatikan bahwa setiap kali berbicara tentang jenis pestisida apapun, entah itu kimiawi atau virus, akan ada konsekuensinya pada ekosistem. Setiap sel dalam tubuh kami adalah pabrik kecil yang terus-menerus membuat protein. Kode genetik atau DNA kami mengarahkan setiap aktivitas. Kemudian mesin pembuat protein di dalam sel membaca DNA sel sendiri dan memastikan protein sel pergi ke tempat yang dibutuhkan. Virus memiliki kode genetik mereka sendiri, tetapi mereka tidak memiliki mesin untuk menyalin DNA mereka. Jadi, virus membutuhkan mesin sel kami untuk bereproduksi sendiri. Virus memulai proses ini dengan menggunakan kunci di permukaannya untuk masuk. Seperti kuda Troya, ia masuk ke dalam sel. Kemudian virus melepaskan DNA-nya sendiri ke dalam unsuspecting cell dan mengambil alih mesin pembuat protein kita. Sekarang, fungsi sel vital ini menjadi jalur perakitan untuk partikel virus baru. Tidak lagi melayani sel pada tubuh kami, sel sekarang melayani virus yang memproduksi ribuan partikel virus baru yang dilepaskan untuk mengambil alih lebih banyak sel, bahkan ribuan dan ribuan lainnya.